saya Melinda Meriatul Tirtia, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Luwu, NPM 1804192, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 5. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak masyarakat untuk melakukan pilkada, yang dimana materi ini adalah tugas dari Bapak dosen kami, Bapak Ade Putra Ode Amane, SOS MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pilkada terlebih dahulu. Pengertian pilkada: pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau biasa disebut dengan pilkada atau pemilu kada adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik, parpol atau gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah juga dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup sebagai berikut. Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan ini kemudian sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa para peserta pilkada juga bisa berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut para peserta pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sejarah pilkada. Sejarah sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sejak telah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau bisa disingkat sebagai pilkada. Pilkada ini pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak sudah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, pilkada ini dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama sebagai pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pemilu kada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan ini berdasarkan undang-undang ini, yakni Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011 terbit undang-undang baru mengenai sebuah penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini istilah yang sudah digunakan yaitu pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Manfaat pilkada. 1. Pilkada ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta menunjukkan demokrasi terletak di tangan rakyat, sehingga rakyat dapat menentukan wakil rakyat yang akan mengatur jalannya pemerintahan. 2. Pilkada dijadikan sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik, sehingga rakyat dapat memilih wakil yang bisa dipercaya, serta bisa mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya, sehingga semakin tinggi kualitas pemilu akan semakin baik juga kualitas para wakil rakyatnya. 3. Pilkada dijadikan sebagai sarana guna melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pilkada diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif dapat memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali atau sebaliknya. Apabila rakyat tidak percaya, maka pemerintahan akan berakhir dan diganti. 4. Pilkada sebagai sarana pemimpin politik dalam memperoleh legitimasi. Pada dasarnya pemberian suara adalah mandat
mandat yang diberikan rakyat kepada pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin yang terpilih akan mendapatkan legitimasi atau keabsahan dari rakyat. 5. Pemilu dijadikan sarana partisipasi politik masyarakat. Rakyat mampu secara langsung menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya. Selanjutnya, pemimpin yang terpilih harus merealisasikan janji-janjinya. Asas pilkada langsung. Rakyat yang berperan sebagai pemilih mempunyai hak, yakni memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati serta tidak memakai perantara. Umum. Asas umum membuat semua warga berhak mengikuti pemilu. Warga yang berhak mengikuti pemilu harus sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pemilu tidak ada diskriminasi seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, status sosial, dan lain-lain. Bebas. Rakyat bebas dalam menentukan pilihannya. Tidak ada paksaan dari siapapun, setiap warga negara akan dijamin keamanannya. Rahasia. Suara dari pemilik akan dijamin kerahasiaannya. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, baik penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemilu dilaksanakan secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undang. Adil, setiap pemilu dan orang yang dipilih mendapatkan peralatan yang sama dan pasti terbebas dari kecurangan pihak manapun. Dengan membuat video ini, saya ingin mengajak masyarakat untuk melakukan pilkada, karena memilih wakil rakyat dan wakil rakyat untuk membentuk pemerintah yang demokratis. Selain itu, pilkada termasuk memiliki tujuan untuk berpengaruh dan memperoleh sumbangan rakyat, fungsi mewujudkan tujuan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.